Riv, seorang model internasional terkenal berusia 27 tahun dari Israel, sepertinya memiliki segalanya dalam hidup, kecuali cinta yang sejati. Namun, takdir membawanya ke sebuah gang sempit di Yerusalem, di mana seorang pria misterius dari timur tiba-tiba muncul dan mengubah segalanya. Pria itu adalah Yasin Miguel, mantan anggota Brimob, Korps Brigade Mobil dari Indonesia. Meskipun ada pertentangan keras dari orang-orang tercinta, ia membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dua orang ini yang dipertemukan oleh takdir, meskipun berasal dari negara yang berbeda? Hari ini, saya akan menceritakan kisah cinta mereka yang melampaui batas-batas negara. Video ini adalah penyusunan kembali dari sebuah kisah nyata. Mari kita mulai cerita kita hari ini. Menekan tombol subscribe dan like akan memberikan keberuntungan bagi para pelanggan kami. Nama saya Riv, saya berusia 27 tahun dan merupakan seorang model dari Israel. Saya lahir dan besar di Yerusalem. Sejak kecil, saya sering mendengar orang memuji bahwa saya tinggi dan memiliki kecantikan yang unik. Jadi wajar saja jika saya terjun ke dunia model. Saat saya berusia 18 tahun, saya menandatangani kontrak pemodelan pertama saya. Awalnya saya hanya bekerja di Israel. Namun lambat laun saya mulai dikenal hingga mencapai panggung Eropa dan Amerika. Saya berjalan di atas runway pekan mode internasional seperti Paris Fashion Week dan Milan Fashion Week. Dari luar, hidup saya tampak sangat sukses. Pekerjaan saya adalah impian banyak orang dan saya menghasilkan banyak uang. Saya bepergian ke berbagai negara untuk pemotretan dan iklan. Pengikut Instagram saya mencapai ratusan ribu orang. Namun, di dalam hati, saya selalu merasakan kehampaan. Pria-pria yang mendekati saya selalu sama. Mereka hanya melihat penampilan fisik saya. Mereka tidak tertarik pada siapa saya sebenarnya, apa yang saya pikirkan, impian saya, atau pandangan hidup saya. Awalnya, saya pikir perhatian semacam ini baik-baik saja, karena rasanya menyenangkan mendengar bahwa saya cantik. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari betapa dangkalnya hubungan-hubungan itu. Hubungan sejati tidak mungkin terjadi dengan orang-orang yang hanya terpaku pada penampilan luar. Saya sempat memiliki beberapa pengalaman cinta, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Mantan kekasih saya selalu memperlakukan saya seperti trofi, sesuatu yang bisa dipamerkan. Mereka lebih bahagia dengan kenyataan bahwa mereka memiliki pacar model yang cantik daripada peduli pada kepribadian saya. Karena itu, lambat laun saya berhenti percaya pada cinta. Saya bertanya-tanya, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Tampaknya semua pria itu sama, dan saya pikir pada akhirnya semua orang hanya melihat penampilan luar saja. Saat saya sendirian di malam hari, saya merasa sangat sedih di bawah gemerlap lampu kota. Di tengah keramaian banyak orang, saya merasa hati saya kosong. Saya merasa sukses secara karier. Namun sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang hilang. Ibu saya sering tertawa dan bertanya, "Rivka, apakah kamu belum bertemu pria baik? Kapan kamu akan menikah?" Namun saya selalu memberikan jawaban yang sama. Saya belum bertemu orang yang tepat. Sejujurnya, bukan karena saya tidak bertemu orang baik, tetapi saya tidak bisa menemukan orang yang benar-benar mencintai saya apa adanya. Semua pria hanya tertarik pada penampilan fisik saya dan tidak mencoba memahami isi hati saya. Acara fashion show internasional memang sangat mewah. Ratusan penonton bertepuk tangan, lampu kilat kamera berkedip, dan musik keras berdentum. Saya berjalan di atas panggung dengan percaya diri. Di setiap langkah saya di atas runway, semua mata tertuju pada saya. Saya mengenakan pakaian yang dibuat dengan hati-hati oleh desainer, dengan riasan dan gaya rambut yang sempurna. Pada saat itu, saya merasa penuh percaya diri. Namun begitu turun dari panggung, saya kembali ke realitas. Di depan cermin saat menghapus riasan di kamar mandi, saya hanyalah seorang wanita biasa berusia 27 tahun. Di tempat yang sepi dan tidak ada orang, saya baru bisa melepas topeng saya. Begitu juga saat mengobrol dengan model lain di belakang panggung. Mereka semua hanya membicarakan hal-hal dangkal. Bagaimana pertunjukannya hari ini? Apa jadwalmu berikutnya? Tidak ada pembicaraan yang mendalam. Banyak juga kontrak iklan yang datang,
mulai dari merek kosmetik, pakaian, hingga iklan mobil. Menyenangkan rasanya melihat wajah saya di papan reklam besar, namun itu juga hanya sesaat. Orang-orang yang saya temui di lokasi syuting hampir semuanya sama. Sutradara dan staf bersikap baik, namun saya merasa mereka hanya memandang saya sebagai sebuah produk. Tersenyumlah lagi, jadilah lebih seksi, tatapannya lebih tajam. Hanya itu perintah yang saya dengar. Bahkan saat saya bertemu teman-teman saya selalu mendengar hal yang sama. Rif, kamu benar-benar sukses, apalagi yang kurang. Mereka tidak mengerti karena dari luar sepertinya saya sudah memiliki segalanya. Saya mencoba menjelaskan kepada mereka, saya tidak tahu apa itu kesuksesan. Saya menghasilkan uang dan menjadi terkenal, tapi saya tidak bahagia. Namun teman-teman saya hanya menganggap itu sebagai keluhan belaka. Rifka, apakah kamu tidak terlalu idealis? Di mana kamu bisa menemukan pria sempurna? Kata Rachel, teman saya. Menikahlah saja dengan orang yang layak. Cinta akan datang seiring berjalannya waktu. Tapi saya tidak mau itu. Saya ingin cinta sejati. Saya ingin menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan mencintai saya, bukan karena penampilan atau uang saya. Saat-saat sendirian di kamar hotel adalah yang tersulit. Saya bepergian ke berbagai negara dan menginap di hotel mewah. Namun pada akhirnya, saya tetap sendirian. Lampu kota yang terlihat dari jendela terasa sangat kesepian. Apalagi saat saya berbaring di tempat tidur di malam hari, saya merasa sangat sedih. Sepanjang hari saya bersama banyak orang, namun saya tidak punya tempat untuk berbagi isi hati. Saat saya menelepon keluarga, seringkali saya tidak bisa menghubungi mereka karena perbedaan waktu. Di media sosial, saya hanya mengunggah foto-foto indah di mana saya tersenyum, sambil mengenakan pakaian bagus atau makan di restoran mewah. Banyak orang berkomentar dengan nada iri. Namun perasaan asli yang tersembunyi di balik foto-foto itu tidak diketahui oleh siapapun. Pada sekitar tahun 2024, saya kembali ke Yerusalem setelah waktu yang lama. Saya berencana untuk beristirahat setelah jadwal internasional selama beberapa bulan. Saya sangat merindukan udara di kota kelahiran saya. Saat menuju rumah dengan taksi, saya melihat pemandangan yang akrab, gang di mana saya bermain saat kecil, toko yang saya lewati saat berangkat sekolah, dan restoran yang sering kami kunjungi sekeluarga. Semuanya masih ada di sana. Memang ada beberapa perubahan, namun sebagian besar masih sama. Hati saya dipenuhi kehangatan saat tiba di rumah. Ibu menyambut saya dengan penuh kasih sayang. Rifka, anakku sudah pulang. Pelukan ibu terasa sangat hangat. Inilah kehangatan keluarga yang selama ini saya cari. Setelah beberapa hari beristirahat, saya bertemu dengan teman-teman saya. Mereka adalah teman-teman saya sejak kuliah, Rachel, Sarah, dan Miriam. 3 teman terdekat saya. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di kota tua Yerusalem. Kafe itu sering dikunjungi turis dan penduduk lokal. Suasananya bagus dan kopinya enak. Jadi kami sering ke sana. Itu adalah tempat yang penuh kenangan masa kuliah, di mana kami sering berkumpul setelah ujian. Saya tiba sekitar jam 3 sore dan kafe sudah penuh orang. Ada turis dari berbagai negara yang membaca buku panduan dan ada mahasiswa lokal yang belajar dengan laptop mereka. Suasananya sangat hidup. Teman-teman saya sudah sampai lebih dulu. Saya sangat senang melihat mereka setelah sekian lama. Rif, sudah lama sekali tidak bertemu. Rachel berdiri dan memeluk saya. Kamu terlihat semakin cantik, benar-benar model internasional, kata Sarah dengan kagum. Kulitmu sangat bagus dan kamu punya aura yang berbeda. Kami duduk di meja dan berbagi kabar. Teman-teman bertanya tentang pekerjaan model saya. Kemana saja kamu pergi? Apakah kamu bertemu banyak orang terkenal? Pasti kamu menghasilkan banyak uang. Itulah pertanyaan mereka. Sebenarnya saya lebih suka membicarakan kehidupan biasa. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah sudah punya pacar? Bagaimana pekerjaanmu? Pembicaraan sederhana seperti itu, tapi mereka sepertinya lebih tertarik pada kehidupan mewah saya. Rifka, aku benar-benar iri padamu. Kami melakukan hal yang sama setiap hari. Sementara kamu bepergian ke berbagai penjuru dunia, kata Miriam dengan wajah iri. Di Instagram, tempat-tempat yang kamu kunjungi sangat indah. Di dalam kafe ada berbagai macam orang. Ada orang asing yang membaca buku panduan wisata,
Anak muda yang bekerja dengan laptop, dan wanita tua yang berkumpul dan mengobrol. Benar-benar pemandangan harian yang biasa. Saya menyukai pemandangan biasa seperti ini. Saya bisa duduk sebagai orang biasa, bukan sebagai model. Tidak ada yang mengenali saya, dan tidak ada yang memberi perhatian khusus. Saat kami tertawa dan meminum kopi, saya merasakan firasat aneh. Saya merasa ada yang terus-menerus memperhatikan kami. Saat saya menoleh, saya melihat dua pria duduk di sudut kafe menatap ke arah saya. Kedua pria itu berasal dari Asia Timur, sepertinya berusia sekitar 30-an. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin, jadi awalnya saya mengira mereka adalah turis dari Cina. Awalnya saya pikir itu hanya tatapan biasa, namun mereka terus menatap saya dengan sangat jelas. Saya tidak bisa lagi fokus mengobrol dengan teman-teman saya. Rachel juga menyadarinya. Kenapa mereka menatap begitu? Mungkin hanya turis, jangan dipedulikan, kata saya mencoba tidak memberi perhatian. Sudah lama saya tidak bertemu teman-teman saya, dan saya tidak ingin merusak kebahagiaan kami. Namun saya terus merasakan tatapan mereka. Saya bahkan melihat mereka berbicara dalam bahasa Mandarin dan menunjuk ke arah saya. Perlahan-lahan saya mulai merasa cemas. Beberapa menit kemudian, kedua pria itu mendekati meja kami. Yang satu tinggi kurus dan yang satu lagi agak gemuk. Mereka mulai berbicara dalam bahasa Inggris. "Hai Nona, kami turis dari Cina. Boleh kami berfoto bersamamu?" kata pria yang tinggi sambil memegang ponselnya. Dia tersenyum, namun senyumnya terasa kaku. Teman-teman saya terkejut karena orang asing tiba-tiba datang meminta foto. Saya pun demikian. Saya menolak dengan sopan. "Maaf, tapi saya sedang ingin tidak difoto. Saya sedang menikmati waktu pribadi bersama teman-teman saya," kata saya dengan tegas namun sopan. Namun mereka tidak menyerah. Hanya satu foto saja. Kami hanya ingin menunjukkannya kepada teman-teman kami di Cina. "Kami dengar wanita di Israel sangat cantik," paksa pria yang gemuk. "Apalagi wanita sepertimu, apakah kamu seorang model?" tanya pria tinggi. Itu terdengar seperti pujian, namun sebenarnya sangat menjengkelkan. "Tolong mengertilah," sekali lagi saya menolak. Saya melihat wajah teman-teman saya juga mulai kesal. "Sudah cukup?" "Ya," bisik Sarah dalam bahasa Ibrani. Namun kali ini mereka sudah melampaui batas. "Bagaimana kalau kita minum saja, kami yang traktir." "Kami membawa minuman tradisional Cina," kata pria tinggi sambil mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Perlahan-lahan pelanggan lain mulai memperhatikan ke arah kami. Suara mereka semakin keras. Suasana kafe menjadi canggung. Saya semakin kesal. Benar-benar tidak bisa. Kami sedang memiliki waktu pribadi. "Jadi tolong kembali ke kursi kalian," kata saya dengan nada lebih tegas. Namun mereka masih berdiri di samping meja kami. Pria gemuk itu bahkan mencoba menarik kursi. "Sebentar saja kita duduk dan mengobrol. Kami bukan orang jahat. Kami bilang kami tidak mau." Rachel berdiri dengan marah. "Pergi sekarang." Pria tinggi itu tersenyum mengejek. "Jangan marah begitu. Kami hanya ingin berteman. Malu rasanya jika kami datang jauh-jauh dari Cina ke Israel, tapi tidak mendapatkan satu teman pun di sini." Situasi semakin memburuk. Pelanggan lain sudah menatap kami, dan sepertinya staf kafe menyadari ada masalah. Saya tidak tahan lagi dengan situasi ini. Saya melihat teman-teman saya sudah sangat kesal, jadi saya berdiri. "Maaf, saya ke kamar mandi sebentar." Sebenarnya saya tidak berniat ke kamar mandi. Saya hanya ingin keluar dari situasi itu. "Rifka, haruskah kami menemanimu?" tanya Sarah dengan wajah khawatir. Namun saya butuh waktu untuk sendiri. "Tidak apa-apa, saya akan segera kembali." Saya mengambil tas saya dan keluar dari kafe. Udara segar di luar terasa enak. Perasaan saya sedikit membaik. Saya berjalan meninggalkan kafe menuju gang terdekat. Saya ingin berjalan-jalan sejenak untuk menenangkan diri. Gang-gang sempit di kota tua Yerusalem adalah tempat jalan kaki favorit saya. Namun, saya mendengar langkah kaki dari belakang saya. Awalnya saya tidak memedulikannya. Gang ini memang biasa dilewati orang, tapi langkah kaki itu sepertinya terus mengikuti saya. Saya menoleh dan melihat kedua pria Cina tadi sedang mengikuti saya. Benar-benar aneh, mengapa mereka mengikuti saya? Detak jantung saya mulai berpacu cepat. Saya mempercepat langkah dan mereka juga mempercepat langkah mereka. Aneh,
Kenapa terus mengikuti? Bisik saya pada diri sendiri sambil mulai merasa takut. Gang-gang itu semakin sempit. Saat saya memasuki sebuah gang yang sangat sempit, saya mendengar suara dari belakang. "Tunggu sebentar, mari kita bicara," teriak pria tinggi itu. Saya tidak menoleh dan terus berjalan. "Kenapa kamu lari? Bukankah kita bisa berteman?" Saya mendengar suara pria gemuk itu. Mereka semakin dekat. Saya semakin mempercepat langkah saya. Namun tiba-tiba ada yang memegang pergelangan tangan saya. "Pria yang gemuk, kenapa kamu lari? Kami bukan orang jahat." Bau alkohol tercium darinya. Mungkin mereka sudah minum sejak pagi. "Lepaskan saya," teriak saya keras. Namun dia tidak melepaskan tangan saya. Sebaliknya, dia memegangnya lebih erat. Pria tinggi juga mendekat dan mencoba memegang lengan saya yang lain. Saya menoleh ke sekeliling. Tidak ada banyak orang karena itu gang yang sunyi. Tidak ada yang lewat. Saya benar-benar ketakutan. Ini pertama kalinya saya mengalami situasi seperti ini. "Tolong!" Saya berteriak sekeras mungkin. Namun yang saya dengar hanyalah suara saya sendiri. Kedua pria itu berbicara dalam bahasa Mandarin yang tidak saya mengerti, membuat saya semakin takut. Pergelangan tangan saya terasa sakit, cengkeramannya sangat kuat. Saya mencoba melepaskan diri, namun sulit karena mereka berdua. "Tolong lepaskan saya akan panggil polisi." Saya memperingatkan mereka untuk terakhir kalinya, namun mereka hanya tertawa. Saya benar-benar kehilangan harapan. Pria tinggi mengatakan sesuatu dalam bahasa Mandarin dan dijawab oleh pria gemuk. Lalu mereka mencoba menarik saya ke bagian gang yang lebih dalam. Saya benar-benar dalam bahaya saat itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara pria dari belakang. "Woi, apa yang kalian lakukan?" Dia berteriak dalam bahasa Indonesia. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Namun dari nadanya saya merasa dia sangat marah. Kami semua menoleh ke arahnya. Seorang pria sedang berjalan mendekat dengan cepat. Dia juga orang Asia, namun auranya sangat berbeda dari kedua pria Cina itu. Tubuhnya tegap, bahunya lebar, dan posturnya sangat atletis. Tatapannya tajam seperti seorang tentara. Cara berjalannya penuh percaya diri dan mengancam. "Pergi dari sana," kata pria itu dalam bahasa Inggris dengan suara rendah dan mengancam. Saya melihat kedua pria China itu terkejut. Cengkeraman di pergelangan tangan saya sedikit melonggar. Pria tinggi itu menjawab, "Kami hanya ingin berteman. Ini bukan urusanmu." Namun suaranya bergetar. Jelas sekali mereka takut pada sosok pria Indonesia ini. Pria Indonesia itu melangkah lebih dekat. Gerakannya sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. "Pergi dari situ sekarang, atau jika tidak, wajahnya terlihat sangat mengerikan." Saya merasa dia tidak sedang bercanda. Dari sorot matanya, saya berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya. Dia bukan orang biasa. Sepertinya dia telah menerima pelatihan khusus. 1. Pria Indonesia itu mulai menghitung. Kedua pria Cina itu saling pandang. 2. Suaranya semakin menggelegar. Saya melihat kepalan tangannya mengeras. Pria gemuk itu melepaskan tangan saya dan mereka berdua mundur. Mereka ketakutan pada pria Indonesia ini. Maaf, kami tidak tahu." Jelas pria tinggi itu. Namun ekspresi pria Indonesia tersebut tidak berubah. "Dia pacar saya sekarang. Pergi dari sini," kata pria Indonesia itu dengan tegas. Saya bilang, "Pergi sekarang." Peringatan terakhir darinya. Suaranya menandakan dia tidak akan memberi ampun lagi. Kedua pria Cina itu saling pandang dan segera lari tunggang langgang. Pria Indonesia itu menatap mereka sampai benar-benar menghilang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Saya masih belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Saya mengelus pergelangan tangan saya sambil menatap pria Indonesia itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya kepada saya dalam bahasa Inggris dengan sedikit aksen. Tidak seperti wajahnya yang menakutkan tadi, tatapannya kini penuh perhatian. Benar-benar unik. Orang yang menakutkan tadi tiba-tiba menjadi lembut, seolah-olah dia punya dua wajah. "Oh, saya baik-baik saja. Terima kasih banyak." Jantung saya masih berdetak kencang, namun saya merasa lega. Menakutkan sekali membayangkan apa yang akan terjadi jika pria ini tidak datang. "Bagaimana pergelangan tanganmu?" "Sedikit merah," katanya sambil memerhatikan pergelangan tangan saya. Sepertinya dia orang yang sangat teliti,
berkebalikan dengan penampilannya yang garang. "Ah, ini tidak apa-apa. Terima kasih kepadamu. Saya tidak terluka." Saya berterima kasih dengan tulus. "Oh ya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Rifka." "Halo Rifka, saya Miguel," katanya sambil sedikit membungkuk untuk memberi hormat. Sepertinya itu adalah cara orang Indonesia menyapa, sopan dan penuh rasa hormat. "Kamu orang Indonesia kan? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya saya karena sangat jarang melihat orang Indonesia di Yerusalem, apalagi yang kebetulan lewat seperti ini. "Oh, saya dari Indonesia. Saya sedang ada urusan pekerjaan di Israel," jawab Miguel. "Kamu sendiri Rifka, kamu asli sini?" "Benar, saya lahir dan besar di Yerusalem." Saya terkejut dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Meskipun aksennya agak berbeda, tidak ada masalah dalam komunikasi. Kami keluar dari gang dan berjalan menuju tempat yang lebih aman. Miguel terus mengawasi keadaan sekitar. Kehadirannya benar-benar membuat tenang. Saya merasa seperti memiliki pengawal pribadi di samping saya. Orang-orang tadi benar-benar menakutkan. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya sendirian," kata saya dengan suara yang masih bergetar. Mengingat kembali situasi tadi, itu memang sangat berbahaya. "Jangan berjalan-jalan sendirian mulai sekarang. Apalagi di tempat yang banyak turis. Kamu harus berhati-hati," kata Miguel dengan serius. Saya mengangguk. Namun, ada yang unik darinya. Hal itu terus saya pikirkan. "Kamu tadi hebat sekali menghentikan orang-orang itu. Seperti seorang profesional," tanya saya dengan penasaran karena dia tampak terlalu profesional untuk orang biasa. "Saya dulu bertugas di Brimob, Unit Search and Rescue," jawab Miguel. "Brimob? Apa itu?" Saya tidak tahu banyak tentang militer Indonesia. Meskipun layanan militer wajib di Israel, wanita biasanya di posisi administratif. Itu adalah unit pasukan khusus kepolisian di Indonesia yang sering menangani situasi berisiko tinggi. Jelasnya singkat. Saya kagum, pantas saja dia bisa menangani situasi tadi. Dan sangat waspada dengan sekelilingnya bahkan di hari biasa. "Tapi kamu bilang sekarang sedang berbisnis. Bisnis apa itu?" Saya semakin penasaran. Menarik sekali bahwa mantan pasukan khusus sekarang berbisnis. Saya terutama berbisnis perdagangan antara Indonesia dan Timur Tengah. Saya mengekspor produk Indonesia ke Timur Tengah atau mengimpor sumber daya dari sini ke Indonesia, jelas Miguel secara rinci. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Saya terus memikirkan Miguel. Ketangguhannya, tatapan matanya yang penuh perhatian, dan yang terpenting, fakta bahwa dia menyelamatkan saya tidak bisa hilang dari pikiran saya. Kepada teman-teman saya hanya menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi. Saya hanya bilang ada seorang pria Indonesia yang menolong saya. Teman-teman saya bilang syukurlah, tapi mereka tidak menunjukkan banyak minat. Namun saya terus memikirkan Miguel. Saya tidak tahu mengapa, tapi dia selalu kembali ke pikiran saya. Suaranya, ekspresinya, dan setiap gerakannya menetap di ingatan saya. Beberapa hari kemudian, kami tidak sengaja bertemu lagi di pusat kota Yerusalem. Saya sedang keluar untuk berbelanja, dan Miguel baru saja selesai dari pertemuan bisnis. "Halo Rifka," sapa Miguel. Saya sangat senang, seolah bertemu teman lama. "Miguel, senang sekali bertemu denganmu." Saya menyapa balik dengan senyuman. "Tidak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu kan?" "Iya, berkat kamu. Saya baik-baik saja." "Kamu sendiri, Miguel. Apakah pekerjaanmu lancar?" Pembicaraan berlanjut dengan alami. Aneh rasanya betapa saya merasa nyaman berbicara dengan Miguel. "Syukurlah, saya berhasil menjalin hubungan baik dengan beberapa perusahaan di Israel," kata Miguel dengan wajah bahagia. "Jika kamu punya waktu, apakah kamu mau minum kopi?" Saya belum sempat berterima kasih dengan benar tempo hari, tawar saya. Miguel setuju dengan senang hati. Kami pergi ke kafe terdekat dan duduk. Situasinya sekarang aman, banyak orang dan suasananya bagus. Berbeda dengan tempat kami bertemu pria Cina tempo hari. Tempat yang kita kunjungi sekarang jauh lebih aman, kata Miguel sambil tersenyum. Sambil mengobrol, saya semakin mengenal Miguel. Dia berbisnis di Jakarta dan datang ke Israel untuk memperluas jaringannya di wilayah Timur Tengah. Saya merasa dia adalah pria yang sangat pekerja keras. "Tapi Miguel, apakah kamu bisa bahasa lain
Selain bahasa Indonesia dan Inggris, saya penasaran. Luar biasa bagi orang Indonesia datang ke Israel untuk berbisnis. Sedikit bahasa Rusia dan sedikit bahasa Ibrani juga, jawab Miguel. Dan tiba-tiba saja dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Shalom Rivka, Maslomcha, halo Rivka, apa kabar? Saya benar-benar terkejut, meskipun pengucapannya tidak sempurna, namun maknanya tepat. Oh, ternyata kamu bisa bahasa Ibrani. Bagaimana kamu mempelajarinya? Saya harus belajar dasarnya demi bisnis. Hubungan akan lebih baik jika kita mengerti sedikit bahasa dari rekan bicara kita, jelas Miguel sambil tersenyum. Saya kagum. Dari semua pria yang saya kenal, ini pertama kalinya saya melihat orang yang berusaha sekeras ini. Biasanya orang asing berpikir bahasa Inggris saja sudah cukup, tapi Miguel berbeda. Saya baru pertama kali bertemu orang sepertimu, Miguel. Kamu benar-benar pekerja keras. Saya mengungkapkan perasaan tulus saya. Bukan apa-apa. Jika ingin melakukan pekerjaan dengan benar, memang harus begini, kata Miguel dengan rendah hati. Saya menyukai kerendahan-hatiannya. Beberapa hari kemudian, saya bertemu dengan teman-teman saya, Rachel, Sarah, dan Miriam. Kami makan malam bersama dan saya menceritakan tentang Miguel. Saya menjelaskan dengan antusias betapa hebatnya dia, betapa dia belajar bahasa Ibrani, betapa rajinnya dia, dan dialah yang menyelamatkan saya. Saya bercerita dengan bahagia, namun reaksi teman-teman saya berbeda dari yang saya harapkan. Rivka, sadarlah, kenapa harus orang Indonesia? Kata Rachel, memberi peringatan. Apa masalahnya dengan orang Indonesia? Saya mulai kesal. Saya merasa mereka memiliki prasangka. Kami bukan rasis, tapi pikirkan realitasnya, kata Sarah. Apalagi dia dari Indonesia. Kudengar orang di sana budayanya sangat berbeda, dan kamu bilang dia mantan tentara? Itu berbahaya. Apa yang berbahaya? Miguel yang menyelamatkan saya. Siapa lagi yang lebih aman daripada dia? Saya semakin kesal. Saya marah pada teman-teman saya karena mereka menghakimi Miguel tanpa mengenalnya. Miriam ikut menimpali Rivka. Kami hanya khawatir. Perbedaan budaya itu besar. Bagaimana jika ada masalah di kemudian hari? Lagi pula, kamu adalah model internasional. Jangan bersama orang biasa. Rachel berhenti bicara. Namun saya tahu apa yang ingin dia katakan. Saya bingung dan marah karena mereka menghakimi Miguel hanya berdasarkan prasangka mereka sendiri. Kenapa kalian begini tanpa pernah melihatnya? Dia pria yang sangat baik. Kami akui dia orang baik, tapi urusan cinta itu beda. Kamu model internasional dan dia hanya pengusaha biasa, kata Rachel menekankan realitas. Saya terkejut, pengusaha biasa, dia bekerja keras, dan saya lelah dengan pria yang hanya melihat penampilan saya. Tapi Miguel berbeda. Tapi bukankah lebih baik jika kamu menikah dengan orang Israel? Setidaknya budayanya sama, desak Sarah. Apa masalahnya jika budayanya berbeda? Kata orang cinta tidak mengenal batas, jawab saya. Namun teman-teman saya menggelengkan kepala. Rivka, apakah kamu tidak terlalu romantis? Realitas itu berbeda, kata Miriam. Malam berikutnya, saya pulang ke rumah dan banyak merenung. Apakah benar apa yang dikatakan teman-teman saya? Apakah akan benar-benar ada masalah karena perbedaan budaya? Namun kenyamanan yang saya rasakan saat bersama Miguel tidak bisa dijelaskan. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini pada pria lain. Ibu saya, saat mendengar tentang Miguel, juga menunjukkan reaksi yang sama. Rivka, Indonesia, bukankah itu terlalu jauh dan budaya kalian berbeda? Namun saya tidak ingin menyerah. Saya tidak bisa melupakan perasaan spesial yang saya rasakan saat bersama Miguel. Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan pada pria manapun. Saya mengirimkan pesan singkat kepada Miguel. Apakah kamu punya waktu besok? Saya ingin bicara. Dia menjawab dengan cepat, tentu, kapan saja. Keesokan harinya saya bertemu Miguel. Kami berjalan-jalan di tempat yang tenang sambil berbicara. Saya menceritakan kepadanya semua yang dikatakan teman-teman saya. Saya pikir lebih baik untuk bersikap jujur. Saya mengerti mengapa teman-temanmu khawatir. Memang ada perbedaan budaya, jawab Miguel. Tapi Rivka, bagaimana menurutmu? Tanyanya. Awalnya, saya juga punya kekhawatiran itu. Tapi saat bersama Miguel, saya merasa hal itu tidak lagi penting.
Saya mengatakannya dengan jujur. Miguel terdiam sejenak. Lalu dengan serius dia berkata, "Rifka, saya harus kembali ke Indonesia besok. Perjalanan bisnis saya sudah selesai." Kabar itu mengejutkan. Jantung saya berdebar kencang. "Secepat itu? Kapan kamu akan kembali?" "Saya belum tahu. Jadwalnya belum dikonfirmasi," jawab Miguel dengan samar. "Sebenarnya kita perlu memikirkan kembali hubungan kita." "Apa maksudmu?" Saya tidak tenang. Saya merasa akan mendengar kabar buruk. Bagi kamu Rifka, mungkin perasaan ini hanya sesaat. Mungkin hanya rasa terima kasih kepada orang yang menyelamatkanmu, atau rasa penasaran pada orang asing yang unik, kata Miguel dengan hati-hati. Saya mulai menangis. "Tidak, bukan itu. Benar-benar bukan." Suara saya bergetar. Emosi saya meluap. "Saya serius. Sejak bertemu denganmu, semuanya berbeda. Kamu berbeda dari semua pria yang pernah saya kenal." Saya sambil menangis. Miguel terkejut. "Rifka." Dia mencoba bicara, tapi dia ragu-ragu. Untuk pertama kalinya saya merasakan cinta yang tulus. Bukan karena penampilan atau uang, tapi karena kepribadianmu, Miguel. Saya tidak bisa menahannya lagi. Saya menumpahkan semua perasaan saya. Saya suka segalanya tentangmu, kerja kerasmu, kepedulianmu pada orang lain, dan keberanianmu menolong saya di situasi berbahaya. Namun Miguel menggeleng. "Maaf Rifka, saat ini saya butuh waktu." Suaranya dingin. "Kenapa? Apakah saya melakukan kesalahan?" Tanya saya sambil terisak. "Kamu tidak salah, tapi kita hidup di dunia yang berbeda. Kamu model internasional, dan saya hanya pengusaha biasa." Jelas Miguel. "Itu tidak penting. Saya tidak peduli hal itu." Saya hampir berteriak. Namun sepertinya Miguel sudah membuat keputusan. "Maaf, kamu akan mengerti suatu saat nanti." Dia pergi dengan diam. Malam berikutnya, saya menangis sejadi-jadinya. Ini adalah perasaan ditolak oleh orang yang benar-benar saya cintai untuk pertama kalinya. Dada saya sangat sakit. 2 bulan berlalu, namun Miguel tidak hilang dari pikiran saya. Baik saat pemodelan maupun saat bertemu teman-teman, saya terus memikirkannya. Ada pria-pria yang mendekati saya, tapi saya tidak punya minat. Pekerjaan pun menjadi sulit. Saya tidak bisa fokus saat berjalan di runway, dan pikiran saya berada di tempat lain saat dipotret. Sutradara bahkan menegur saya karena ekspresi saya yang sedih. Teman-teman saya bilang, waktu akan menyembuhkan luka, tapi itu tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, kerinduan saya pada Miguel justru semakin besar. Tidak ada hari tanpa memikirkannya. Suatu hari saat menatap cermin, saya membuat keputusan. Saya tidak akan menyerah. Jika Miguel meragukan perasaan saya akan menunjukkannya secara langsung meskipun saya harus pergi ke Indonesia. Saya meriset tentang Indonesia secara online. Kota Jakarta, budaya Indonesia, bahasanya, semuanya saya pelajari. Saya juga mencoba belajar bahasa Indonesia dasar. Kata-kata sederhana seperti halo, terima kasih, dan aku cinta kamu. Saya memesan tiket penerbangan ke Jakarta. Kepada teman-teman, saya bilang saya akan berwisata ke Indonesia. Sebenarnya, tujuannya untuk menemui Miguel. "Rifka, kenapa tiba-tiba ke Indonesia? Apa yang akan kamu lakukan di sana?" Tanya Rachel kebingungan. "Saya hanya ingin melihat tempat baru. Saya belum pernah ke Asia sebelumnya." Jawab saya, "Asal." Saya mengirim pesan teks kepada Miguel. "Saya akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Jika ada waktu, bisakah kamu menemani saya?" Saya sangat berhati-hati saat menghubunginya. Takut dia akan menolak. Setelah sekian lama, jawabannya datang. "Kamu akan ke Indonesia? Kapan?" Sepertinya dia terkejut. "Saya akan datang Selasa depan. Berencana tinggal selama seminggu." Jawab saya dengan jantung berdebar. "Baiklah, saya akan menjemputmu di bandara." Jawab Miguel. Saya sangat senang. Setidaknya kami akan bertemu. Malam sebelum penerbangan, saya tidak bisa tidur. Saya bersemangat sekaligus takut. Saya tidak tahu bagaimana Miguel akan menerima saya. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya melihat Miguel. Saya sangat senang, namun ekspresinya agak kaku. "Rifka, selamat datang di Indonesia," sapa Miguel dengan sopan. Saya merasakan jarak di antara kami. Dalam perjalanan menuju pusat kota Jakarta,
saya melihat pemandangan dari jendela mobil. Saya benar-benar terkejut. Gedung-gedung tinggi yang tidak ada habisnya dan kawasan yang modern. "Apakah kamu suka Jakarta?" tanya Miguel. "Oh, jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Modern tapi punya keteraturan sendiri," kata saya jujur. "Kota ini benar-benar mengagumkan." Miguel mengantar saya ke hotel. Setelah itu, dia mengajak saya makan malam untuk mencoba makanan Indonesia. Saya setuju dengan senang hati. Kami pergi ke sebuah restoran dan mencoba ayam bakar taliwang dan teh botol sosro. "Ini adalah favorit orang Indonesia," kata Miguel. Saya benar-benar menikmatinya. "Miguel, saya datang ke Indonesia bukan cuma untuk jalan-jalan. Saya mengaku lagi. Saya merasa ini adalah kesempatan terakhir." Miguel meletakkan gelasnya dan menatap saya lama. Matanya tampak rumit, seolah banyak yang dia pikirkan. "Saya benar-benar terkejut kamu datang ke sini, Rifka. Dan maaf," kata Miguel hati-hati. "Apa maksudnya maaf?" tanya saya pelan. Saya tidak tahu apakah bagus mengatakannya. Tapi sebenarnya saya juga merindukanmu, Rifka. Sejak awal kita bertemu, aku Miguel. Jantung saya berdetak cepat. "Kalau begitu, kenapa kamu pergi waktu itu?" tanya saya sambil menangis. "Saya takut. Kamu model internasional dan saya pengusaha biasa. Saya pikir suatu hari kamu akan kecewa pada saya." Miguel pun mulai menitikkan air mata. "Jangan bicara konyol. Saya tidak peduli hal-hal seperti itu. Jika kamu benar-benar mencintaiku, itu sudah cukup." Saya memegang tangannya. Miguel menggenggam erat tangan saya. "Rifka, aku mencintaimu." Akhirnya saya mendengar kata-kata yang sudah lama saya tunggu. "Aku juga mencintaimu, Miguel." Saya menangis bahagia, rasanya seperti mimpi. Setelah itu, selama seminggu kami berkeliling Jakarta. Miguel menemani saya ke berbagai tempat. Kami mengunjungi kota tua, Monas, dan Pantai Indah Kapuk. Perpaduan antara tradisi dan modernitas di Indonesia benar-benar mengagumkan. Saya juga belajar budaya Indonesia, mulai dari cara makan menggunakan sendok dan garpu, hingga bahasa Indonesia dasar yang diajarkan Miguel. Saya belajar kata-kata seperti "selamat pagi", "terima kasih", dan "aku sayang kamu". Makanan Indonesia juga sangat enak. Sinigang mirip sayur asem, rendang, nasi goreng, dan bakso. Setiap hari saya mencoba makanan baru. Awalnya saya pikir mungkin akan terlalu pedas, namun lama-lama saya ketagihan. Seminggu berlalu dengan cepat, namun saya tidak mau kembali ke Israel. "Miguel, saya ingin tinggal di sini lebih lama, benar-benar ingin. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu?" tanya Miguel khawatir. "Saya bisa bekerja sebagai model di sini, dan saya juga bisa membantu bisnismu." "Saya serius, saya sudah memutuskan." Miguel terkejut. "Benarkah? Kamu serius?" "Oh, saya serius. Di Israel, saya selalu merasa kesepian, tapi di sini saya bahagia," kata saya jujur. Maka, saya memutuskan menetap di Indonesia. Saya mengurus masalah visa dan mulai membantu bisnis Miguel. Perdagangan antara Israel dan Indonesia ternyata lebih sukses dari yang dibayangkan. Karena saya mengerti situasi lokal di Israel, saya menjadi bantuan besar. Saya melakukan ekspor produk kecantikan Indonesia ke Israel dan memperkenalkan teknologi canggih Israel ke Indonesia. Pekerjaan ini benar-benar memuaskan. 6 bulan kemudian, Miguel melamar saya saat kami menonton matahari terbenam di tepi laut Jakarta. Dia berlutut dan menyerahkan cincin. "Maukah kamu menikah denganku?" "Tentu saja." "Iya," jawaban saya. Kami juga mengunjungi orang tua kami di kedua belah pihak. Awalnya mereka khawatir, namun setelah melihat betapa kami saling mencintai, mereka mengizinkan kami. Terutama orang tua Miguel. Mereka senang melihat saya belajar bahasa Indonesia. Sekarang kami bersiap mengadakan pernikahan di Indonesia dan di Israel. Saya benar-benar bahagia mendapatkan cinta sejati dan memulai hidup baru. Beberapa tahun berlalu, saya sekarang menjalani hidup yang baru di Jakarta. Banyak perubahan terjadi setelah pernikahan saya dengan Miguel. Banyak hal indah yang terjadi, dan ada juga yang sulit. Namun semua itu adalah pengalaman berharga. Kami mengadakan pernikahan tradisional Indonesia di Jakarta. Saya mengenakan kebaya dan mengikuti tradisi setempat. Awalnya canggung, namun saya diajari sehingga berjalan lancar. Ibu mertua memperlakukan saya seperti anak kandung sendiri. Sebulan kemudian,
Kami juga mengadakan pernikahan tradisi Yahudi di Yerusalem. Melihat itu, orang tua saya sangat menyukai Miguel. Mereka bilang Miguel adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Di awal pernikahan kami, tidak mudah untuk menyesuaikan diri, mulai dari belajar bahasa Indonesia hingga memahami budayanya. Semuanya baru, terutama budaya makanan yang sangat berbeda. Saat pertama kali makan rendang, saya pikir bumbunya sangat kuat, namun lama-kelamaan saya terbiasa. Berbelanja di pasar tradisional juga menjadi tantangan. Pedagang sering bertanya pada saya, "Mbak, asalnya dari mana?" Saat saya bilang dari Israel, mereka bilang, "Waduh, jauh sekali ya." Mereka terkejut dan kemudian memberikan berbagai bonus barang belanjaan. Belajar bahasa itu memang sulit. Pengucapan bahasa Indonesia cukup menantang dan membedakan bahasa formal serta informal juga rumit. Setiap malam, Miguel mengajari saya bahasa Indonesia. "Sayang, hari ini kita pelajari ungkapan ini," katanya dengan sangat sabar. Saya juga mendaftar di sekolah bahasa. Di sana saya bertemu banyak ibu-ibu dari negara lain. Ada yang dari Vietnam, Korea, dan Cina. Kami semua punya masalah yang sama. Kami saling menguatkan sambil belajar bahasa Indonesia. Setelah 6 bulan, saya sudah bisa mengobrol harian. Saya sudah bisa menemani ibu mertua ke pasar dan bertanya harga, serta melakukan tawar-menawar sederhana. Saya benar-benar bangga saat itu. Bisnis pun berjalan lancar. Perdagangan antara Israel dan Indonesia menjadi lebih sukses dari yang diharapkan. Produk Indonesia menjadi populer di Israel, terutama kualitas produk kecantikan Indonesia yang menuai banyak pujian. Di sisi lain, saya juga memperkenalkan teknologi canggih Israel ke Indonesia. Israel adalah pusat teknologi informasi, jadi banyak perusahaan di Indonesia yang menunjukkan minat. Karena saya mengerti kedua bahasa dan budaya, saya berhasil menjadi jembatan. Menyenangkan sekali saat melakukan konferensi video. Karena perbedaan waktu, kami sering mengadakan pertemuan di pagi buta atau tengah malam, dan saya jugalah yang menjelaskan budaya masing-masing pihak. Begini cara kerja orang Indonesia, jelas saya kepada pihak Israel. Dan orang Israel suka bicara langsung, to the point, jelas saya kepada pihak Indonesia. Setahun kemudian, saya hamil. Itu adalah berita yang sangat membahagiakan. Miguel menangis saat mendengar kabar itu. Apakah aku benar-benar akan jadi ayah? Dia seolah tidak percaya. Orang tua kami juga sangat bahagia. Setiap hari ibu mertua tertawa dan berkata akhirnya akan melihat cucu. Dan ibu saya di Israel bangga mengatakan ini adalah cucu pertamanya, katanya lebih spesial karena cucu internasional. Selama hamil, saya lebih banyak makan makanan Indonesia. Sayur bening dan sup ayam, katanya bagus untuk ibu hamil. Jadi setiap hari saya makan itu. Awalnya saya pikir rasanya hambar, namun setelah dimakan rasanya sangat baik untuk tubuh. Saat anak laki-laki kami lahir, perasaan saya benar-benar tersentuh. Seorang anak dengan darah Indonesia dan Israel. Kami memberinya nama David, nama yang mudah diucapkan baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Indonesia. Seiring bertumbuhnya David, banyak hal unik terjadi karena dia belajar bahasa Indonesia dan Ibrani secara bersamaan. Terkadang dia mencampur kedua bahasa itu. "Papa, ayo main rumah-rumahan," katanya. Seiring tumbuhnya anak kami, saya pun semakin meresapi budaya Indonesia. Saya ikut pertemuan orang tua di sekolah dan berteman dengan ibu-ibu lainnya. Awalnya mereka memandang saya dengan rasa penasaran sebagai orang asing. Namun lama-kelamaan mereka menerima saya sebagai sesama ibu di lingkungan tersebut. Saya juga merasakan budaya Natal dan Lebaran di Indonesia. Saat Lebaran, kami mudik ke kampung halaman Miguel dan berkumpul dengan keluarga besarnya. Saya belajar sungkeman dan ikut dalam perayaan kebersamaan. Awalnya sulit dimengerti, namun semangat kekeluargaannya mirip dengan tradisi Yahudi. Saya juga belajar cara membuat kue tradisional. Ibu mertua bilang menantu harus tahu cara masak, jadi dia mengajari saya. Meskipun bentuknya agak aneh karena saya kurang terampil, saya senang karena keluarga bilang rasanya enak. Di sisi lain, saya juga memperkenalkan budaya Israel kepada keluarga Indonesia. Saya mengajari mereka tentang hari Sabat dan saat Paskah Yahudi, saya membuat roti matzah dan membagikannya kepada mereka. Ibu mertua bilang itu juga enak
dan mereka menunjukkan minat yang besar, saya juga tetap melanjutkan karier model di Indonesia. Saya muncul di iklan-iklan sebagai sosok ibu dari keluarga multikultural. Seiring masyarakat Indonesia yang semakin terbuka pada multikulturalisme, permintaan akan model asing seperti saya meningkat. Terutama iklan merek kecantikan adalah pekerjaan yang sangat berarti. Kami syuting iklan dengan konsep kosmetik lokal yang digunakan oleh wanita di seluruh dunia. Dan fakta bahwa saya berasal dari Israel sangat cocok dengan ceritanya. Saya juga muncul di televisi, di sebuah program yang memperkenalkan keluarga multikultural dan berbagi kisah keluarga kami. Banyak penonton yang merasa tersentuh dan memberikan dukungan. Saya sangat bangga karena bisa membantu mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan internasional. Sekarang di tahun 2024, David sudah berusia 4 tahun. Dia fasih berbahasa Indonesia dan bisa berkomunikasi dasar dalam bahasa Ibrani. Kadang, dia melakukan panggilan video dengan neneknya di Israel dalam bahasa Ibrani. Dan neneknya sangat bangga bahwa cucunya sangat hebat. Bisnis Miguel pun semakin berkembang. Tidak hanya di Israel tapi juga ke negara-negara Timur Tengah lainnya karena saya mengerti situasinya. Sekarang kami memimpin sebuah perusahaan kecil dengan sekitar 10 karyawan. Setelah sepenuhnya beradaptasi dengan hidup di Indonesia, kadang saya merindukan Yerusalem, terutama keluarga saya. Namun sekali atau 2 kali setahun saya mengunjungi Israel untuk melihat keluarga, dan keluarga saya juga sering berkunjung ke Indonesia. Menyenangkan sekali saat pertama kali orang tua saya datang ke Indonesia. Ayah saya mencoba makanan Indonesia dan bilang, enak sekali. Dia sangat suka sayur asem. Ibu saya suka jalan-jalan ke pasar tradisional dan bilang banyak kemiripan dengan Israel. David memiliki 4 kakek nenek, 2 di Indonesia dan 2 di Israel. David sangat dicintai oleh mereka semua. Sungguh membahagiakan melihat bagaimana dia memanggil kakek dan neneknya. Sekarang kami sedang merencanakan anak kedua. Kami ingin memberi David adik. Miguel juga ingin memiliki anak perempuan. David pun sering bilang, aku ingin adik bayi. Sekarang jika dipikir-pikir, pertemuan saya dan Miguel di Yerusalem dulu benar-benar takdir. Jika 2 pria Cina itu tidak mencari masalah waktu itu, mungkin saya tidak akan bertemu Miguel. Itu adalah situasi di mana kejadian buruk berubah menjadi berkah. Saya belajar banyak selama tinggal di Indonesia bahwa cinta benar-benar melampaui batas. Bahwa budaya yang berbeda bisa bersatu dengan baik jika kita saling memahami dan menghormati satu sama lain. Yang terpenting, saya belajar pentingnya bersikap jujur. Tentu saja banyak hal sulit seperti hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan terkadang prasangka. Namun dengan bantuan Miguel, kami melewatinya satu persatu melalui cinta dan upaya untuk saling memahami. Sekarang saya benar-benar bahagia. Saya memiliki segala-galanya. Suami yang penyayang, anak yang lucu, keluarga suami yang baik, dan pekerjaan yang berarti. Meskipun dulu saya menjalani hidup mewah sebagai model, kehidupan biasa, saya sekarang jauh lebih berharga. Saya ingin mengatakan kepada semua yang mendengar cerita ini, jika kamu menemukan cinta sejati, jangan ragu. Kewarganegaraan, budaya, atau apapun tidak akan bisa menjadi penghalang bagi cinta sejati. Tentu saja itu tidak akan mudah, namun jika kamu benar-benar mencintai dan berusaha satu sama lain, pasti kamu akan bahagia. Terutama bagi yang berpikir untuk melakukan pernikahan internasional, saya ingin memberikan semangat. Awalnya saya juga takut dan banyak kekhawatiran, namun sekarang saya yakin bahwa keputusan berani saya adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Di masa depan, kami ingin keluarga kami menjadi jembatan antara Indonesia dan Israel. Kami ingin memperkenalkan budaya kedua negara kepada lebih banyak orang dan membantu mereka yang bersiap untuk pernikahan internasional. Semoga kalian juga bisa menemukan cinta yang ditakdirkan untuk kalian seperti saya, dan semoga kalian membuat keputusan berani demi cinta itu. Cinta yang sejati pasti akan memberikan kalian kebahagiaan